Assalamualaikum, selamat datang di Wisma Talk. Pada edisi kali ini, insya Allah kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu Wisma. Insya Allah kita akan membahas tentang Wisma itu lebih jauh. Sebelum itu, emang Wisma itu apa sih, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman sekalian, Wisma Muslim merupakan pesantren mahasiswa yang menjadi tempat pembelajaran dasar-dasar keislaman, dan santrinya kemudian dapat berdakwah sesuai bidang masing-masing. Nah, ini ada 3 poin yang perlu kita highlight. Yang pertama adalah Wisma merupakan pesantren. Betul, Wisma merupakan tempat tinggal, tetapi tentu tidak sama seperti kos biasa. Di kos teman-teman bebas mau ngapain, salto jungkir balik dan seterusnya bisa, tapi Wisma ya salto bisa sih, cuman maksudnya ada ketentuan-ketentuan yang lebih daripada kos biasa dengan tujuan untuk pembentukan karakter. Misal sholat ke masjid. Kalau di kos kan siapa yang mau negur, siapa yang mau ngingetin. Nah, kalau di Wisma itu ada. Kemudian highlight yang kedua adalah dasar-dasar keislaman. Berarti teman-teman yang barangkali ketika SMP dan SMA itu belum tertarik belajar agama lah ya. Nah, itu mulai banget join di Wisma. Bukan hanya yang kemudian diterima di Wisma itu yang udah soleh, yang udah hafal arba'in dan seterusnya. Tidak. Highlight yang ketiga adalah diharapkan menjadi penggerak dakwah di bidangnya masing-masing. Berarti tidak semua santri Wisma Muslim itu keluar-keluar jadi ustadz. Enggak. Jadi ya boleh, dan itu bagus. Tapi kalau misal dia memang latar belakangnya teknik, kemudian dia menjadi insinyur yang soleh, profesional, mantap banget. Berarti dia bisa melakukan dakwah amaliyah, tidak hanya ilmiah saja. Itu menjadi sumber inspirasi buat teman-teman sejawatnya di kemudian hari gitu. Untuk letak lokasi Wisma tuh di mana sih, Mas? Menarik. Wisma itu kita ada 3 gedung. Nah, 2 yang pertama tempatnya ada di daerah bernama Pogung. Pogung itu ya tentu di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian kabupatennya Sleman, kecamatan atau kapanawonnya itu Melati. Kemudian lebih rinci lagi padukuhannya adalah Pogung Kidul. Di sana ada Wisma Darul Quran dan juga Wisma Al Asri. Kemudian gedung yang ketiga ada di daerah bernama Babarsari. Kalau yang pertama tadi dekat dengan UGM, UNY. Yang ketiga itu UPN dan UIN. Oke, Mas, tadi kita udah tahu tuh, Mas, Wisma itu ya semacam pesantren. Gitu. Belajar itu pasti ada yang namanya guru atau pengajar. Dari mana pengajar-pengajar untuk di Wisma itu sendiri? Oke, menarik. Pengajar di Wisma ada 3 latar belakang yang bisa kita bagi. Yang pertama, alumni dari Wisma itu sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah beri taufik kepada santri Wisma Muslim yang meskipun tadi latar belakangnya barangkali lulusan matematika, lulusan biologi, atau semisalnya ilmu-ilmu duniawi, tetapi kemudian mereka melakukan mulazamah atau mulazamah itu apa ya? Belajar secara intens ya, intensitasnya tinggi kepada para ustadz. Kemudian ada juga yang ketika mengambil S2 di luar negeri, itu juga sambil mencari syekh-syekh yang ada di sana. Itu kategori pertama pengajar Wisma Muslim, berasal dari Wisma sendiri, dan sekarang alhamdulillah bisa menjadi rujukan pembelajaran agama bagi masyarakat sekitar, atau kita kenal sebagai ustadz. Yang kedua, ada juga yang lulusan Universitas Islam Madinah, dan yang ketiga lulusan IPIA, seperti itu. Dalam Wisma itu ada tidak sih, Mas, kriteria untuk ya orang-orang yang bisa join atau bisa masuk ke dalam Wisma itu sendiri? Untuk kriteria agar teman-teman bisa kemudian menjadi bagian daripada Wisma Muslim itu ada 3. Yang pertama, dia tentu Muslim. Kemudian selain Muslim, kriteria pertama itu adalah belum menikah. Dan yang kedua adalah Wisma itu tidak eksklusif untuk teman-teman yang udah soleh-soleh aja. Enggak. Ya kalau ada sih alhamdulillah. Tapi kalau buat teman-teman yang lagi
baru nemu gitu ya, baru kayak oh Masya Allah selama ini aku ngapain aja gitu, kok baru tahu agama, dan itu baru di semester mungkin semester 3 lah, semester 4 join aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus yang kemudian di Wisma itu udah pinter-pinter agama, enggak. Yang penting nomor 3, nah ada kaitannya sama kriteria yang ketiga, yang penting teman-teman itu mau kemudian untuk belajar bersama dan juga sama-sama saling menasihati di sini. Tentu saling menasihati artinya teman-teman memberi nasihat dan juga mau diberi kemudian nasihat. Nah, dan keinginan itu muncul dari diri teman-teman gitu, bukan yang ikut-ikutan sama yang lain atau bahkan ada intervensi yang besar atau mungkin berupa paksaan dari pihak lain, sehingga teman-teman ketika nyampe di Wisma kayak ya nggak nyaman mau belajar dan seterusnya, sholat terpaksa segala macam. Kayaknya dievaluasi dulu sehingga nanti muncul keinginan dari diri sendiri, kemudian baru bisa bergabung di Wisma seperti itu. Oke Mas, kan Wisma itu juga ya tempat tinggal yang lingkungannya Islami itu. Ada nggak sih Mas pembeda dari Wisma dengan ya tempat tinggal yang lain di luar? Ini juga bisa menjadi jawaban, barangkali teman-teman ada yang bertanya kenapa aku harus masuk Wisma ya gitu. Wisma itu ada 3 minimal, ada 3 benefit yang akan teman-teman dapatkan, karena ini video terbatas jadi cuma 3 aja. Yang pertama, teman-teman mahasiswa itu kan ada di rentang usia yang dibilang remaja sih udah tamat ya, udah hatam. Tapi dibilang dewasa banget ya belum, jadi kan agak tanggung tuh. Nah, justru di masa-masa itu kebanyakan lagi nyari jati diri, lagi explore gitu kan, nyoba kayak aku bakat minatnya di mana ya, sehingga mudah untuk tertarik di berbagai komunitas. Nah, Wisma Muslim justru menjadi tempat untuk bertumbuh bersama, berkembang bersama, dalam artian berjuang sendiri itu kan capek ya. Berjuang aja udah capek, apalagi berjuang sendiri. Dan yang teman-teman perjuangkan adalah prinsip-prinsip yang baik, prinsip-prinsip yang berasal dari keluarga. Kemudian teman-teman berusaha menerapkan itu, memegang itu di lingkungan yang heterogen, yang ya bercampur. Nah, justru teman-teman butuh teman yang saling menguatkan, dan itu ada di Wisma. Nah, dan nampaknya kalau di tempat tinggal biasa sih jarang ya seperti itu. Yang kedua, di usia teman-teman itu fisik lagi prima-primanya, lagi mantap-mantapnya. Yang cowok-cowok lagi ganteng maksimal, yang cewek-cewek lagi glowing-glowingnya. Dan kalau bahasa agamanya, syahwatnya, nafsunya, gejolaknya itu memang masa terbakar seperti itu, sehingga memudahkan teman-teman untuk out of control. Coba kalau lagi di masa out of control itu, siapa yang bisa ngontrol teman-teman lagi? Kalau bukan adanya komunitas yang baik. Nah, di situ Wisma berperan untuk saling mengawasi, saling menguatkan satu sama lain. Yang ketiga, pernah nggak sih ngerasa capek nyari validasi kayak dari komunitas satu ke komunitas yang lain, ke teman yang lain, dan seterusnya? Belum lagi kalau antar pihak itu memiliki perbedaan yang jauh. Nah, sekarang gimana kalau misal kita ubah paradigmanya? Gimana kalau teman-teman mencari validasi dari satu saja pihak, yang kalau teman-teman bisa dapat cinta pihak itu, udah hidup itu enak ya. Nggak naif, maksudnya masalah sih tetap ada, cuman somehow masalah itu jadi mudah semua. Jadi kita jadi terkoneksi dengan orang-orang yang kemudian membantu kita, masalah-masalah jadi ringan dan seterusnya. Validasi siapa itu? Validasi dari Allah tentunya. Nabi SAW pernah sampaikan, Innallaha azza wa jal la ya'jabu minasyab alladhi laysa lahu sabwah. Nabi sampaikan, Allah itu kagum. Bayangin, Allah kagum, berarti Allah senang, Allah cinta sama orang itu. Kagum dengan siapa? Minasyab alladhi laysa lahu sabwah, dengan pemuda yang dia itu sebenarnya punya nafsu, cuman karena dia berusaha di sana menjadi dewasa, berusaha berpikir secara objektif, dia nggak mau mudah mengikuti nafsunya. Jadi dia nggak disetir tuh sama nafsunya. Ada lagi tren apa gitu ya, kemudian FOMO kayak ikut tanpa kemudian ngeriset ini benar nggak trennya gitu. Nah, hal itu bisa teman-teman dapatkan kesempatannya lebih besar
justru di lingkungan wisma daripada tempat tinggal yang biasa seperti itu. Emang ada kegiatan apa aja sih Mas di Wisma yang yaitu sekiranya bisa untuk membentuk diri kita yang insya Allah lebih baik lagi? Oke, perlu teman-teman ketahui, Wisma itu tidak hanya berisi mentang-mentang pesantren belajar mulu gitu ya. Nah, justru Wisma itu sangat mendukung adanya kemampuan-kemampuan yang kemudian menunjang karir teman-teman santri. Oleh karena itu kita bisa membagi kegiatan Wisma menjadi dua, akademik dan non-akademik. Oke, kita fokus ke yang akademik terlebih dahulu. Akademik itu sendiri terbagi menjadi dua lagi, ada yang wajib, ada yang pilihan. Yang wajib itu kita mengangkat ilmu-ilmu fardu ain dari teman-teman. Apa misalnya? Akidah, fikih harian gitu ya. Kemudian tahsin, apalagi teman-teman cowok jadi imam. Masa nggak bisa baca Al-Fatihah dengan benar? Itu kan suatu tanggung jawab gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga belajar adab. Ini penting gitu. Nah, itu yang wajib, akademik wajib. Kemudian akademik yang pilihan. Wisma juga memfasilitasi pembelajaran nahwu sorof. Nah, barangkali teman-teman pengen gitu ya bisa eksplorasi kitab para ulama. Nah, tidak hanya nahwu sorofnya saja, kita bisa lanjut kemudian dengan baca kitab. Pelajaran yang lain, yang pilihan adalah tahfiz. Nah, selesai dari yang akademik, kita pindah ke yang non-akademik. Di non-akademik sendiri ada public speaking misalnya. Nah, itu penting banget kalau teman-teman udah kerja nanti. Sebagus apapun ide yang teman-teman punya di dalam kepala kita, kalau tidak bisa menyampaikan, mengartikulasikan dengan baik, ya manfaatnya lebih sedikit dong. Kemudian yang kedua ada jurnalistik. Kemudian yang ketiga ada tebar buletin. Yang keempat ada pelatihan leadership, ya, FRI Leadership Project namanya. Kemudian ada beragam-ragam kepanitiaan yang tersebar banyak di Wisma, di yayasan maupun di lingkungan sekitar. Dan juga yang gak kalah penting, kalau di sekitar Wisma itu banyak banget ada dauro-dauro, ada kajian-kajian, baik itu yang ngisi ustadz dari ustadz lokal kah, ustadz nasional kah, atau bahkan syekh. Nah, ketika kunjungan di Indonesia dari Timur Tengah juga tidak jarang mengisi. Kalau bicara tentang lingkungan sekitar Wisma, itu ada ragam kegiatan. Misal ada Muslim Calisthenics, mereka membuat komunitas kesehatan biar teman-teman bisa melakukan ibadah dengan lebih prima. Lanjut ada pelari pogung misalnya, itu komunitas sekitar Wisma juga. Kemudian ada forum kajian Islam mahasiswa atau FKIM, itu tempat melatih teman-teman kemudian berinteraksi dengan para ustadz, menyelenggarakan kajian, tentunya untuk membantu tersebarnya dakwah Islam seperti itu. Oke Mas, kan tadi kita udah tahu tuh Mas, di Wisma itu ada ngaji, ada belajar gitu ya. Emang realistis tah? Mereka harus survive dengan kuliahnya gitu, dan mereka juga ikut ngaji di dalam Wisma. Nah, itu bagaimana tuh Mas? Oke, realistis atau tidak ketika seorang itu udah kuliah masih ngaji pula? Kita berbicara secara yang pertama realistis, kedua objektif, dan tiga naif. Nah, maka jawabannya adalah tergantung banyak hal. Ada beberapa variabel ini harus saya catat bahkan. Karena pada faktanya juga memang ada yang kemudian berhasil, tapi ada juga yang tersandung. Tapi alhamdulillah pada akhirnya tersandungnya di Kebayan juga, tapi sempatlah tersandung di sana. Karena beberapa faktor yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tentu yang menjadi faktor terbesar adalah taufik dari Allah. Seberapa banyak kemudian mahasantri ini bergantung kepada Allah untuk melalui pelajaran di kampusnya dan di Wisma, seberapa tinggi tawakal dia, rasa harap dia, ketergantungan dia kepada Allah, itu sangat penting untuk meminta taufik. Yang kedua, ini yang sering dilupakan bagi sebagian orang adalah jurusan itu sendiri. Tiap anak gak sama jurusannya seperti itu ya, dan setiap jurusan juga kompleks, mulai dari dosennya. Kadang ada yang dosen baik hati memberi nilai, ada yang luar biasa hemat nilai ya. Kemudian yang kedua ada di materinya. Barangkali memang santri tersebut
ya bisa saja salah masuk jurusan atau tidak sesuai ekspektasinya, lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Itu bisa menjadi tantangan bagi Mas santri tersebut. Yang ketiga adalah teman-teman di jurusan itu sendiri. Kadang ada teman-teman yang suportif, ada teman-teman yang toksik. Itu mempengaruhi bagaimana kemudian kelancaran pembelajaran dia di Wisma dan di kuliah. Faktor yang ketiga ada kemampuan. Kembali ke kemampuan santri itu. Ada yang fisiknya emang kuat. Ada yang, bahkan aku dulu ada kenalan, dia tuh tidur sempat beberapa hari tidur dalam sehari cuma 2 jam. Itu ya tiap orang beda. Ada yang cuman duduk sekian jam udah nggak kuat tidur. Kita tidak bisa pukul rata semuanya. Yang kedua, kemudian tekad dia, kedewasaan dalam berpikir, inisiatif dia mau tanya seniornya, mau tanya berbagai sumber, atau ya udahlah konaah aja lah gitu. Dalam tempat yang tidak tepat ya konaahnya. Seperti itu. Faktor yang keempat, support dari orang tua. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Saya pernah ketemu salah satu santri yang sebetulnya dia itu masuk ke dalam suatu, kita katakan semacam pondok, dalam keadaan ya udah cuman ikut-ikut aja apa kata orang tua. Artinya ya semi-semi terpaksa lah. Dia juga nggak terlalu enjoy di sana. Tapi kemudian orang tuanya setiap hari nelpon, dan teleponan itu masya Allah sekali, disupport. Kemudian karena suaranya kencang ya, jadi kami juga mendengar apa yang diobrolkan di sana, dan kemudian dikirimi hadiah. Intinya hangat sekali antara orang tua dan juga anak ini, sehingga anaknya merasa tersupport, senang. Kemudian yang kelima, kembali ke kesibukan daripada santri itu sendiri. Tentu tidak bisa kalau ada yang memiliki idealisme, aku mau belajar, mau kuliah, mau bisnis, mau ngaji, mau daftar haji dan seterusnya. Ya maaf nih, kita semua kayaknya ya di luar inilah ya kapasitas pada normalnya. Silakan bagi yang ingin barangkali berorganisasi ya di luar Wisma, di luar kampus, it's okay. Tapi perlu ada prioritas di sana. Jangan kayak asal, aku seneng ini 1, 2, 3, 4, 5, aku ikut semua. Enggak, kita udah bukan anak sekolah lagi, kita udah bukan anak SMA lagi, kita udah kuliah, udah menuju dewasa. Yang kita ikutin, kita pilih mana yang paling bermanfaat buat karir kita, buat masa depan kita. Misal, aku pengen ikut jurnalistik karena dari sana bisa dapat cuan, misal. Bagus, aku pengen ikut kewirausahaan gitu. Bisa modal dan seterusnya. Itu yang terpenting, di sana diatur kesibukannya, disesuaikan dengan diri masing-masing. Dan yang terakhir adalah strategi belajar dia di Wisma. Di Wisma tadi itu ada banyak kegiatan, ada banyak kemudian pelajaran. Kalau dia borong semua, kayaknya sih 1 pekan langsung tipes ya. Itu jadi ya pintar-pintar lah semua pertimbangan itu diolah. Ada tambahan sedikit lagi, sorry, karena memang Wisma pada faktanya lahir kok dari rahim Wisma, dokter-dokter yang menjadi ustadz, ada insinyur internasional yang kemudian juga paham agama dan bahkan menjadi pendakwah juga, itu ada dari Wisma. Yang lulus IPK 4 jurusan biologi ada juga dari Wisma. Tapi jangan lupa, yang terlambat lulus juga ada. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamaratakan setiap anak. Kembali ke berapa? 6 faktor yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Oke, berarti ya baliknya ke diri masing-masing ya Mas ya. Jadi Mas, gimana sih cara joinnya? Atau karena kan Wisma udah mau buka pendaftaran nih Mas, sebentar lagi gitu. Jadi gimana sih caranya kita joinnya? Terus tanggal berapa Wisma akan buka pendaftaran? Terus habis itu mungkin perincian ya biaya gitu, kita tinggal di situ itu. Untuk pendaftaran Wisma nanti kita akan buka di tanggal 25 Mei, tepat ketika pengumuman ujian tulis bagi teman-teman yang mendaftar di perguruan tinggi atau SNBT sekarang ya. Pendaftaran tetap dibuka sampai 14 Juni, dan setelah itu ada seleksi. Oke, pendaftarannya bagaimana? Teman-teman pantau terus di sosial media Wisma Muslim, yaitu Instagram.
sedangkan diterbitkan nanti posternya dan cara-caranya. Kemudian di tanggal 15 Juni dan seterusnya itu akan dilaksanakan seleksi. Seleksinya apa saja? Yang pertama tentu tentang pemahaman teman-teman terhadap agama Islam. Dan ya kalau mau belajar sih boleh, tapi insya Allah ini pertanyaan semua orang bisa jawab kok. Nah, seperti itu. Setelah tahap seleksi wawasan keislaman, akan diadakan wawancara. Baik nanti yang diwawancara itu calon mahasiswanya atau kalau perlu orang tuanya juga kita wawancara, entah nanti kerabat, wali dan seterusnya. Karena memang teman-teman, Wisma Muslim penyedia lingkungan baik, otomatis kita tidak bisa sembarangan memasukkan unsur sosial ke dalam Wisma, baik untuk fasilitas ya tadi beserta biaya. Jadi Wisma Muslim itu memasang biaya yang sama seperti kos pada umumnya, atau kalau bahasa kita harga pasar kos sekitar. Tapi lagi-lagi yang Wisma tawarkan bukan hanya benefit atau bukan hanya keuntungan secara material, secara fisik. Justru ada yang lebih mahal daripada itu, yaitu lingkungan. Untuk fasilitasnya, kami ada 2 jenis bangunan. Yang pertama kita sebut unggulan, yang kedua reguler. Yang unggulan ini maksudnya apa? Dia merupakan miniatur dari pesantren pada umumnya, artinya lebih mirip dengan pesantren dalam artian satu kamar bersama. Jadi satu kamar ada 6 orang di sana. Kemudian sudah tersedia juga apa misalnya kasur, ranjang, lemari, ada rooftop dan seterusnya. Dan dekat dengan masjid itu tinggal nyebrang, tinggal nyebrang saja sudah sampai. Adapun benefit secara non material, yaitu teman-teman yang ada di bangunan tersebut memiliki kesempatan yang lebih untuk menjadi muazin, menjadi imam di masjid sekitar. Kemudian ada yang kedua, yaitu yang reguler. Satu kamar satu orang, hanya saja kosongan isinya. Jadi tidak ada isi. Oh ya, biaya belum saya sebutkan tadi ya. Untuk nominalnya yaitu sekitar 6 juta per tahun. Dan itu boleh kok nanti dicicil, misal mau per bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu sangat diperbolehkan. Hanya saja akadnya 1 tahun. Oke, buat teman-teman yang ingin kepoin lagi lebih lanjut tentang Wisma, bisa hubungi kontak nomor yang ada di bawah sini. Mungkin sekian ya Mas, obrolan Wisma Talk kali ini. Dan aku tunggu teman-teman di Wisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.